Halo penggemar musik dangdut dan Indosiar Mania, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan mengupas tuntas kisah perjalanan seorang bintang muda yang membuktikan bahwa kegagalan hanyalah jeda, bukan sebuah akhir cerita. Kita akan membahas sosok inspiratif Ahmad Faulen Akbar, atau yang lebih kita kenal dengan nama Faulen Da7. Sang runner-up dari The Academy musim ke-7 yang fenomenal. Lahir di Pamekasan, Madura, pada tanggal 16 Januari tahun 2007. Faulen sudah menunjukkan bakat musiknya sejak usia dini. Namun, perjalanannya menuju puncak sama sekali tidak instan. Faulen pertama kali menguji kemampuannya di panggung nasional saat usianya masih sangat belia. 15 tahun. Tepatnya di ajang The Academy 5 pada tahun ke-2022. Meskipun saat itu ia menunjukkan potensi yang sangat besar. Langkahnya harus terhenti di babak top ke-18. Tapi, kegagalan ini tidak sedikit pun mematahkan semangatnya. Justru dari sanalah ia membentuk trio Ave yang ikonik bersama Ibi dan Avan, dan bahkan merilis single berjudul Bersama Muluka. Ini adalah sebuah fondasi penting yang membentuknya menjadi artis yang lebih kuat. 3 tahun berlalu, dan Faulen kembali. Di usianya yang menginjak 18 tahun, ia memutuskan untuk mengikuti The Academy 7. Dan inilah panggung yang menjadi masa keemasannya. Di bawah bimbingan coach Vildan Rahayu yang bertangan dingin. Vokal dan aksi panggung Faulen mengalami peningkatan yang luar biasa drastis, jauh lebih matang dan penuh percaya diri. Faulen dikenal karena karakter vokalnya yang sangat unik dan khas. Seringkali disandingkan dengan sosok legendaris Rhoma Irama di masa mudanya. Nada, cengkok, dan musikalitas dangdut klasiknya begitu kental dan kuat, menjadikannya representasi dangdut klasik sejati di era modern. Perjalanan Faulen di Da7 akhirnya mencapai puncaknya di babak grand final yang megah. Momen ini menjadi saksi bisu kehebatannya sebagai seorang penampil. Ia tampil begitu memukau dalam segmen duet ikonik bersama 2 bintang terbesar di industri musik. Pertama, ia berbagi panggung dengan sang diva internasional, Putri Aryani, di malam grand final pertama. Menciptakan harmoni yang tak akan terlupakan. Kemudian, di panggung konser kemenangan, ia berduet dengan sang ratu dangdut, Lesti Kejora. Penampilan-penampilan spektakuler inilah yang mengukuhkan posisinya sebagai seorang penampil kelas atas. Namun, bukan hanya performa panggungnya yang menakjubkan. Dukungan publik untuk Faulen sungguh luar biasa. Ia berhasil mengumpulkan total 353 juta virtual gift, sebuah angka yang sangat fantastis. Yang membuktikan betapa solid basis penggemarnya, terutama dari tanah kelahirannya, Madura, yang selalu setia memberikan dukungan tanpa henti hingga akhir kompetisi. Faulen tidak hanya berprestasi di atas panggung. Di balik mikrofon, ia adalah sosok yang sangat inspiratif. Selain mahir dalam bermusik dan bermain keyboard secara otodidak, ia juga memiliki hobi di bidang olahraga seperti sepak bola dan biliar. Dan yang paling mengharukan, Faulen menunjukkan sisi humanisnya yang mendalam dengan menyumbangkan sebagian dari hasil virtual gift yang ia terima untuk para korban bencana alam di Sumatera. Ini membuktikan bahwa kesuksesan tidak membuatnya lupa pada kepedulian sosial dan sesama. Pada tahun 2026, prestasinya diakui lebih lanjut di luar panggung kompetisi utama. Ia berhasil memenangkan kategori Akademi Pria Terfavorit dalam ajang The Academy 7 Social Media Awards. Penghargaan ini menjadi penegasan atas popularitasnya yang begitu besar di kalangan warganet dan penggemar setia. Jadi, Faulen Akbar bukanlah sekadar seorang runner-up, ia adalah simbol dari semangat pantang menyerah. Dari kegagalan di top 18 Da5, ia bangkit dan berdiri gagah sebagai juara 2 di Da7 dengan teknik vokal yang sangat rapi, penguasaan nada rendah yang begitu kuat, dan kemampuannya menjaga stabilitas suara dalam lagu-lagu bertempo panjang. Faulen telah berhasil mengukir namanya sebagai representasi dangdut klasik masa kini. Ia adalah inspirasi sejati bagi generasi muda. Nah, itu dia kisah lengkap Faulen Da7. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.